3, 2, 1. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kurnia Timur, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sobat sehat semuanya. Kita bertemu lagi di talk show eksklusif. Kali ini eksklusif sekali karena sangat spesial tema yang akan kita angkat, dan tentunya ada beberapa narasumber yang akan berbincang-bincang di siang hari ini, sobat sehat ya. Dan tema yang akan kita angkat adalah perempuan-perempuan hebat di balik penanganan pandemi COVID-19. Sobat sehat, pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia lebih dari 1 tahun, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2020 lalu. Penanganan COVID-19 telah melibatkan berbagai pihak dan masyarakat, dan hari ini, 21 April, sekaligus kita peringati sebagai Hari Kartini. Masih dalam pandemi COVID-19, secara khusus kami mengundang 4 narasumber yang sangat luar biasa yang selama ini berjuang di balik layar sebagai tenaga kesehatan perempuan. Dalam kesehariannya mungkin perannya tidak terlalu terlihat dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain, namun tanpa hadirnya mereka, sistem ketahanan fasilitas layanan kesehatan tidaklah sempurna. Pengorbanan waktu, tenaga, kenyamanan hingga nyawa ini pun untuk mereka korbankan, sobat sehat ya, untuk keselamatan orang lain. Telah hadir bersama kami melalui Zoom dalam talk show eksklusif kali ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Heni Purwati, STT selaku radiografer dari RSCM. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Andin. Baik, selanjutnya ada Ibu Alima Yasmin, spesialis gizi selaku ahli gizi dari RSCM. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, selanjutnya juga ada Mbak Dina AMD selaku pemulasaran jenazah dari RSUP Persahabatan. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dan yang terakhir ada Nurse Fani Martaseli Eskep dari RSCM juga. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, baik sobat sehat, itu dia keempat narasumber kita di siang hari ini, dan talk show eksklusif kali ini bisa kamu simak juga melalui live IG di @radiokesehatan maupun @kemenkes_RI. Nah, untuk kamu yang ingin berinteraksi bisa kirimkan di WA-nya 081187411919 atau melalui media sosial kami di @radiokesehatan. Saya mungkin ke Ibu Heni terlebih dahulu. Ibu Heni, bagaimana tugas keseharian Ibu selama ini, dan dari Ibu sebagai radiografer di rumah sakit seperti ini? Silakan Ibu Heni. Baik, saya bekerja di RSCM Jakarta di kelompok staf medis radiologi. Saya sebagai radiografer. Profesi radiografer mungkin belum banyak dikenal di Indonesia. Taunya tukang ronsen atau scan. Jadi yang saya lakukan sebenarnya adalah mengambil gambaran untuk dapat diagnosa sebenarnya, Mbak. Untuk dapat diagnosa, termasuk untuk COVID ini dibutuhkan kayak ronsen toraks, CT scan, seperti itu. Yang saya lakukan sehari-hari seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Selanjutnya saya ke Mbak Alimah ini. Mbak Alimah, seperti apa tugas keseharian Mbak Alimah saat ini? Silakan, Mbak. Ya, baik. Saya Alimah, sebagai seorang nutrisionis di bawah instalasi gizi dan produksi makanan. Jadi keseharian saya juga saya khusus di bagian gizi ya. Saya bertemu dengan pasien, kemudian mengakses pasien apakah pasien berisiko malnutrisi, Kemudian saya juga memastikan bahwa pasien tersebut tidak punya alergi, pantang, atau hal-hal yang terkait safety terhadap pasien terkait makanan. Kemudian saya juga berkolaborasi baik dengan perawat, dokter penanggung jawab untuk terapi gizi kepada pasien, seperti itu. Oke, sekarang saya ke sebelahnya Mbak Alimah, ada Nurse Fani. Nurse, seperti apa keseharian saat ini, pekerjaan yang dilakukan? Silakan, Nurse. Ini dari perawat ICU Kiara RSCM COVID yang khusus menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID.
Kesehariannya kita, saya bekerja sama Mbak Halimah. Kalau pasien kita masuk dengan COVID, kita sama seperti perawatan-perawatan yang lain, kita melakukan perawatan pasien, ADL pasien. Kayak misalnya kalau pasien butuh ada kegawatan, kita langsung melakukan pemberian oksigenasi, pemberian tindakan medis, melakukan tindakan medis, intubasi. Nah, kalau untuk nutrisinya pasti kita konsulkan ke dietitian seperti ke Mbak Alina. Oke, baik. Kartini yang luar biasa selanjutnya ada Mbak Dina selaku pemulasaran jenazah. Apa saja Mbak Dina kegiatan yang dilakukan keseharian selama ini? Silakan. Baik Mbak, perkenalkan sebelumnya nama saya Dina. Saya bekerja di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah. Pekerjaan sehari-hari di bagian instalasi forensik dan pemulasaran jenazah yaitu adalah kita menerima informasi dari ruangan apabila ada jenazah yang meninggal sampai jenazah tersebut dimakamkan. Kemudian kita juga mengedukasi keluarga pasien untuk tindak lanjut bagaimana pemakamannya, dan itu semua kita lakukan atas pengawasan dan tanggung jawab dokter spesialis forensik. Terima kasih. Oke, baik. Keempat Kartini yang saya ajak berbincang di sore hari ini, Sobat Sehat ya, ini memiliki pekerjaan yang luar biasa. Nah, kita masih di pandemi COVID-19, tentunya ini merubah hidup kita semua, tapi untuk para Kartini-Kartini di sore hari ini, bagaimana perasaan kalian saat awal pandemi terjadi dan menyadari bahwa setiap hari harus berinteraksi dengan pasien COVID-19? Apa yang dirasakan? Apakah ada rasa was-was atau seperti apa? Mungkin boleh untuk Mbak Dina terlebih dahulu. Untuk saat pandemi sudah info pandemi ada di negara kita ya, tentunya was-was sekali. Itu apalagi kepada pribadi saya, biasanya kita untuk masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan kan agak tidak begitu peduli ya. Kemudian semenjak ada pandemi ini kita jadi lebih care banget sama kesehatan dan kebersihan di lingkungan kita, diri sendiri dan buat semuanya. Kemudian pekerjaan saya yang setiap harinya harus bertemu dengan pasien COVID walaupun dalam keadaan sudah meninggal, itu juga ada khawatirnya karena apabila kita takutnya kita terpapar. Yang kita takutkan kalau kita terpapar bagaimana kondisi dengan keluarga kita dan sekitarnya, karena kan itu sama saja membuat kita kepikiran gitu Mbak. Jadi sangat was-was sih. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk Ibu Heni, ini apakah berkontak langsung dengan mereka yang terkena COVID-19 atau seperti apa Ibu Heni? Ya, saya kontak langsung bersama teman-teman radiografer lainnya yang ada di RSCM Jakarta, mulai dari sejak dihubungkan kasus yang pertama, kemudian persiapan sebelum Kiara Ultimate, pertama kali ada IGD Ultimate, kami sudah terjun, kemudian sosialisasi mengenai penggunaan APD segala macam, kami juga sudah ikut aktif berperan di sana. Gitu. Kalau ditanya rasanya seperti apa, pertama kali pasti kaget karena ini sesuatu yang baru. Kemudian kita belum paham, belum tahu, bahkan kita belum bisa membayangkan arahnya akan seperti apa, jenisnya seperti apa. Literatur juga sangat sedikit saat itu. Kemudian berbekal dengan keilmuan yang ada saat itu, kita berusaha saling support dengan saling sharing dengan teman. Jadi was-was itu bisa ditekan dengan pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan yang lebih banyak, lebih baik, kita jadi teredukasi. Otomatis was-wasnya bisa ditekan. Kita juga bisa cari solusinya. Jadi ketika di awal-awal pandemi, memang kami radiologi was-was banget karena pasien kita kan datang terus-menerus dan kita tidak tahu yang mana pasien itu COVID, yang mana yang tidak COVID. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, ketika datang pertama kali ke RSCM, pasien COVID, was-was ya. Tapi saya berserah pada Tuhan dan teman-teman saya saling menguatkan satu sama lain. Seperti itu.
Luar biasa sekali. Selanjutnya saya ke Nurse Fani dan juga Mbak Alima. Nurse Fani, ini mungkin kalau kita lihat pada kasus-kasus awal kejadian COVID-19, banyak tenaga kesehatan yang mendapatkan stigma negatif gitu ya, terkait dari COVID-19. Nah, untuk Nurse Fani sendiri, apa rasanya di awal-awal adanya COVID-19 di Indonesia? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi awal-awal munculnya pandemi ini, memang semuanya pada takut ya Mbak, was-was, takut tertular, karena ini virus baru yang kita nggak tahu gimana bentuknya atau gimana nanti akibatnya ke kita sendiri, dan kita takut gimana ya pas pertama kali ditugaskan untuk jadi tim COVID itu, benar-benar saya juga kaget, memang takut tertular, karena memang nanti pasti akan bertemu dengan pasien, apalagi di ruang perawatan intensif, itu tindakan-tindakannya yang aerosol, yang berisiko tinggi untuk tertular, itu ya cukup membuat saya was-was, takut, khawatir gitu. Tapi setelah saya tanya-tanya sama teman-teman yang sudah pernah menjadi tim COVID sebelumnya, saya tanya gimana cara saya bisa, teman-teman bisa survive di sana gitu. Akhirnya saya ditenangkan sama teman-teman, sama keluarga juga, nggak apa-apa, insya Allah kita membantu pasien, membantu orang. Yang penting kita jaga kebersihan tangan, pokoknya hand hygiene-nya harus tetap dijalankan, protokol kesehatannya tetap harus dijalankan. Jadi selama tindakan-tindakan ke pasien, pokoknya kita harus hati-hati banget gitu. Jadi pokoknya teman-teman, setelah kita saya diyakinkan oleh teman-teman bisa kok Van, bisa gitu, insya Allah aman gitu. Jadi saya akhirnya ikut gitu, karena kasihan juga lihat teman-teman pakai hazmat kayak gitu kan Mbak, ya pakai hazmat berjam-jam kepanasan gitu, menahan haus dan lapar gitu kan ya, jadi kayak kita panggil gitu ya, wah ini harus ikut ini gitu, saya harus ikut, ya udah saya terima, jadi saya ikut gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan Mbak Alima, bisa diceritakan Mbak Alima? Oke, baik. Kami sebagai profesi dari nutritionist dan dietitian juga kan memang harus bekerja dekat dengan pasien ya. Terutama kami itu harus menilai apakah pasien-pasien itu berisiko malnutrisi. Kami harus cek, atau misalnya kami harus palpasi bagian-bagian tubuh tertentu yang memperlihatkan apakah pasien ini punya risiko malnutrisi. Kemudian kami juga, jika pasien, kami kan secara langsung melakukan wawancara ya, apalagi itu kan berarti ada ngomong seperti itu ya, ngomong langsung. Kadang pasien-pasien itu juga ada yang mungkin sesak atau merasa gerah gitu ya, memakai masker. Kadang ya mereka merasa nggak COVID gitu ya, merasa nggak terkena COVID, ya mereka buka aja, sedangkan kita yang lebih harus safety. Alhamdulillah sih selama saya bekerja di RSCM ya, sebelumnya saya sempat bekerja di menjaga di IGD, di situ juga lebih random istilahnya, tidak tahu pasiennya yang datang ini positif atau enggak karena menunggu tes misalnya PCR atau swab seperti itu. Jadi akhirnya harus kaminya dulu yang maksudnya mau safety, kemudian dengan memperlihatkan juga kami ini pakai masker, kita bisa mengingatkan gitu, mencontohkan baik ke keluarga pasien atau ke pasien. Terus kami juga ketika bekerja di Kiara juga sebenarnya saya itu gelombang kedua ya, jadi saya punya gelombang 1 profesi dietitian atau nutrisionis yang sudah membangun sistem gizi dulu di Kiara sebelum saya. Jadi sebenarnya saya lebih meneruskan apa yang sudah dibangun waktu di awal. Dan di awal tuh memang saya pasti tanya apa yang harus disiapkan, kemudian gimana cara tetap jaga kesehatan mental juga, bagaimana kita harus encourage pasien gitu ya untuk tetap mau makan, karena pasien kan sendiri ya gitu, kadang-kadang ada pasien yang udah umur lansia seperti itu, biasanya kan ada support dari keluarga kalau di ruangan yang biasa. Nah itu gimana kita menempatkan diri harus bisa memberikan care yang lebih seperti itu, tidak hanya bekerja, datang bertanya Pak harus makan ini ya, kalau nggak habis nggak boleh misalnya gitu. Kita nggak bisa kayak gitu, kita harus gunakan bahasa yang menenangkan pasien. Kemudian juga kita bekerja sama dengan teman-teman yang nutritionist atau dietitian yang di pojok sahabat, ada juga yang di sana untuk mengedukasi pasien, keluarga pasien, agar tidak memberikan support untuk misalnya mau makan atau misalnya menerima saran untuk penggunaan selama makan, agar tetap
pasiennya itu makan dengan tenang dan adekuat gitu ya di rumah sakit, sehingga ya pada akhirnya itu akan mempengaruhi keseluruhan terapi yang diberikan seperti itu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Ini pengalaman-pengalaman yang dirasakan pada awal pandemi COVID-19. Nah, mungkin ada juga pengalaman-pengalaman yang paling berkesan nih dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilalui sampai saat ini. Mungkin yang pertama ke Ibu Heni terlebih dahulu. Ibu, bagaimana, apakah ada pengalaman yang sangat berkesan selama bekerja di tengah pandemi ini? Silakan. Pengalaman saya yang paling berkesan pertama kali itu adalah ketika pasang APD. Jadi kalau kami radiografer APD-nya itu kan apron timbal, anti radiasi. Jadi radiografer itu bekerjanya tidak hanya melawan radiasi, bukan melawan sebenarnya. Harus bersahabat dengan radiasi, tapi kita juga harus safety, kemudian ditambah dengan COVID. Karena memposisikan pasien, kami kan harus memposisikan pasien, harus mengkondisikan pasien supaya menghasilkan gambaran yang dituju, sehingga diagnosanya bisa tampak, bisa jelas, dan bisa digunakan untuk terapi. Jadi pengalaman pertama saya itu adalah pakai APD itu, saya pasang contekan di depan, pakai kertas ditulis tangan. Sebelumnya APD itu belum ada gambar-gambar, kan kalau sekarang banyak tuh gambar-gambarnya. Ketika di awal-awal dulu pasien COVID, saya dapat satu pasien bapak-bapak usia 43 tahun, dia kasus kesekian, saya foto pakai hazmat lengkap, itu panas, kemudian ada ruam-ruam dan lain sebagainya, keluhan-keluhan seperti itu. Tapi di ending, setelah selesai mengerjakan tugas, saya merasa lega, merasa saya bersyukur, saya berdoa, mendoakan pasiennya juga, ya Allah semoga Indonesia bisa selamat dari pandemi ini, gitu, tidak berkelanjutan dan lain sebagainya, seperti itu, gitu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini bagaimana, apakah ada pengalaman yang sangat berkesan selama menjalani pekerjaan sebagai pemulasaran jenazah, apalagi di tengah pandemi COVID-19? Silakan, Mbak. Baik, Mbak. Pengalaman berkesan itu nyaris saya rasakan setiap hari selama saya bekerja di bagian pemulasaran jenazah. Saya menemukan berbagai macam latar belakang dari maupun keluarga si jenazah ataupun jenazah itu sendiri. Itu sebenarnya sedih sebenarnya. Kok begini gitu. Apalagi keluarga tidak bisa menyaksikan, tidak bisa, kalau kita bilang tidak bisa ikut membantu memandikan, yang biasanya kan kita hari-hari biasa keluarga bisa memandikan, tapi kalau pandemi ini kan tidak boleh ya. Jadi mereka hanya bisa melihat dari kaca, dan itu saya ikut merasakan kesedihan mereka gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin apa yang saya kerjakan ini memuaskan bagi keluarga jenazah, membuat mereka terbantu, dan di hati saya pun jadi alhamdulillah saya bisa membantu keluarga yang sedang kesusahan. Dan dari ucapan yang terima kasih yang mereka katakan ke kita setelah kita melakukan tindakan, itu rasanya udah ngobatin rasa capek yang selama ini saya saat mengerjakan pemulasaran jenazah. Itu sih Mbak, jadi lebih ke lebih ke empati ke keluarga, rasa sedih, itu aja. Semoga nggak ada lagi deh keluarga-keluarga yang kehilangan keluarganya karena pandemi COVID ini, gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ke Mbak Alimah. Mbak Alimah tadi diceritakan bahwa harus menghadapi orang-orang yang mungkin gitu ya mengalami malnutrisi atau sebagainya. Bahkan tadi ada kesulitan ketika harus berhadapan dengan yang lansia. Tapi apakah ada momen yang berkesan, Mbak Alimah? Mungkin bisa diceritakan, Mbak? Momen yang mungkin semuanya hampir menurut saya sih berkesan ya, ada kesan masing-masing. Tapi kalau dari saya sih mungkin paling berkesan itu kalau pasien-pasien yang di tempat kritis ya, seperti di ICU tempat Mbak Fani bekerja. Itu kan pasien biasanya dari keadaan tidak sadar, yang makan itu harus lewat selang, diberikan oleh pasien. Kita juga nggak bisa ngobrol gitu sama pasiennya apa yang dirasakan hari ini, sampai nanti pasiennya misalnya pasien perbaikan, kemudian pasien istilahnya diekstubasi ya, bisa menggunakan oksigenasi yang lebih
rendah, bisa bernafas sendiri, kemudian mulai bisa makan lewat mulut. Itu menurut saya sangat berkesan, apalagi misalnya saya juga misalnya sebelumnya saya misalnya saya nggak datang pasien sudah nggak sadar ya, sudah dalam keadaan tidak sadar, saya harus konfirmasi itu ke keluarga pasien, di mana ya saya menjelaskan, menanyakan gitu ya awalnya, misalnya pasien ini bisa minum susu, sekedar misalnya sederhana bisa minum susu atau enggak, karena itu punya risiko untuk diare ya, seperti itu, apakah terbiasa minum susu tertentu. Kemudian ketika nanti sudah makan juga misalnya belum bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa tanyakan alerginya seperti apa, dan kita ketika saya menelpon itu saya berkomunikasi gitu dengan keluarga bahwa memastikan ibu atau bapak di sini keluarganya kami rawat, kami berikan makan sesuai dengan kondisinya. Saat ini misalnya harus pakai selang, bukan tidak. Jadi selama tidak sadar pun pasien ini tetap diberi makan. Mungkin terlihat sepele ya, makan itu kegiatan kita sehari-hari. Tapi kan kalau ketika sakit biasa ingin itu, ingin ini gitu. Tapi apalagi dalam keadaan tidak sadar kan tidak semua keluarga mengetahui ya bahwa ada selang makan yang bisa dibantu, kemudian ada jenis dengan tekstur makanan juga yang sudah disiapkan oleh bagian ahli gizi di food service yang menyesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi dengan seperti itu biasanya keluarga pasien menjadi rasa lebih tenang. Oh, berarti kami nggak perlu ya bawakan susu, nggak perlu ya kami antar makan, seperti itu nggak perlu Bu, gitu. Atau Pak, di rumah sakit sudah disediakan khusus dan lebih safety karena lebih bersih, seperti itu. Dan itu mereka biasanya berterima kasih, oh terima kasih sekali, kami bisa lebih tenang di rumah kayak gitu karena ada perawatan yang memang khusus seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan momen berkesan dari Nurse Fani? Silakan Nurse. Ya, terima kasih. Bagi saya untuk momen berkesan itu saat pasien sembuh, Mbak. Jadi pasien sembuh bisa pindah dari ruang COVID ini. Jadi dari kita merawat pasien misalnya dari pasien yang dari keadaan yang berat gitu, yang terpasang ventilator. Nah itu dari yang kondisinya sangat jelek, lama-lama perlahan-perlahan bisa wini-wini lepas alat bantu nafas tersebut, terus sampai extube bisa lepas sampai menggunakan oksigen yang dosis rendah. Nah itu kita senang sekali bisa komunikasi dengan pasiennya, bisa lebih berinteraksi, pasiennya juga bisa merasa senang karena kita tanyakan bagaimana selama perawatan di sini, puas gitu. Dan alhamdulillah pasiennya merasa puas dan berterima kasih karena sudah merawat beliau gitu. Jadi dan pasien-pasiennya semangat gitu loh Mbak. Jadi selama dari pasiennya itu juga membuat kita lebih semangat lagi. Ya baik Bapak Ibu, semangat gitu, semangat pasti sembuh gitu kan. Jadi dari yang pasiennya tidak sadar sampai yang udah lepas alat bantu nafas bisa ngomong dan komunikasi sama kita itu sangat gimana ya Mbak ya, rewarding kali ya istilahnya, kayak kita jadi terharu ya, gitu, terharu banget terharu gitu. Jadi kita yang mungkin capek atau misalnya kadang ya pasti ada aja misalnya masalah atau kendala sesuatu, tapi dengan melihat seperti itu kita akhirnya jadi tersemangati balik dari pasien-pasien yang semangat untuk sembuh tersebut. Iya baik gitu. Oke, wah luar biasa ya cerita-cerita momen berkesan yang dialami oleh keempat Kartini di sore hari ini, Sobat Sehat, dan saya setuju setiap momen, setiap hal yang dilakukan setiap hari pasti ini memiliki kesan-kesan tersendiri gitu ya. Nah, berbicara terkait dari program vaksinasi, awal tahun ini pemerintah kita telah menjalankan program vaksinasi dan juga prioritas. Pertama adalah tenaga kesehatan. Apakah Ibu dan Mbak Baska ini sudah divaksin dan mungkin bisa diceritakan satu persatu ya, apa bedanya dulu bekerja sebelum divaksinasi dengan setelah divaksinasi? Mungkin bisa ke Nurse Fani terlebih dahulu, Nurse. Baik, untuk program vaksin ini saya sangat mendukung sekali. Kebetulan saya sendiri belum divaksin karena terkendala saya lagi ada sakit akut, jadi ditunda untuk vaksin. Nah, selama untuk program vaksin ini, setelah perubahannya itu pasti ada perubahannya Mbak ya, dari yang biasanya kita was-was takut tertular gitu kan, jadi lebih terasa aman, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan gitu.
Oke, baik. Dan memang kembali lagi ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi, tapi mungkin ditunda, Sobat Sehat ya. Nanti setelah kondisinya stabil, bisa mendapatkan suntikan vaksin ini. Bagaimana dengan Mbak Dina? Mbak Dina, apakah sudah divaksin dan apa perbedaannya setelah dan sebelum divaksin, Mbak? Alhamdulillah saya sudah divaksin 2 kali. Sebelum saya divaksin itu rasanya kayak saat bekerja masih was-was ya, takut takut kalau kena paparannya. Kemudian setelah itu kan dapat info, kita tenaga kesehatan divaksin, kemudian saya divaksin itu saya merasa lebih tenang. Tapi mungkin memang kita kan tidak tahu, bukan berarti kita divaksin ini kita sudah bebas, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu daya tahan tubuh kita, misalnya ternyata kita bertemu dengan pasien atau orang yang terpapar virus, kita bisa jadi masih kena karena daya tahan tubuh kita yang kurang baik. Jadi tetap protokol kesehatan harus tetap dipakai sampai saat ini untuk mencegah penularan. Seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Bagaimana dengan Ibu Heni? Seperti apa, Ibu? Alhamdulillah saya sudah divaksin, tapi baru vaksin yang pertama dikarenakan saya penyintas. Jadi saya pernah terpapar COVID di Januari 2021. Jadi saat itu teman-teman saya divaksin, saya tidak. Saya harus mengikuti aturan bahwa harus 3 bulan dulu, dan sudah dilakukan di awal April kemarin. Rasanya sebelum dan sesudah divaksin COVID, saya merasa secara emosional, maksudnya secara mentally saya merasa lebih siap melayani, karena saya merasa lebih aman dan merasa lebih nyaman. Gitu. Seperti saya punya antibodi sendiri, jadi saya lebih pede menghadapi pasien. Gitu. Baik. Oke, baik. Terakhir mungkin ini ada Mbak Halimah, bagaimana, apakah sudah divaksin dan seperti apa perbedaannya, Mbak? Silakan. Baik, alhamdulillah saya juga sudah divaksin. Saya sudah divaksin 2 kali sejak awal tahun ini. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk diberikan vaksin duluan ya. Saya juga sama sih, rasanya juga lebih sedikit lebih tenang seperti itu, karena kita sebenarnya semakin tidak tahu ya virus ini tuh dari mana, dengan maksudnya walaupun ada secara teori misalnya penyebarannya seperti apa, tapi banyak sekali circle atau keluarga bahkan teman-teman terdekat kita yang bahkan tidak kerjanya di area kesehatan itu tapi kena. Kita jadi sendiri juga yang di kesehatan bingung gitu ya, ini sebenarnya dari mana misalnya tertularnya seperti itu. Jadi walaupun juga terus ada kemudian ada juga teman saya yang sudah divaksin kemudian tetap kena, berarti kan memang secara teori vaksin ini baru bisa dievaluasi efektivitasnya nanti ketika 3 atau sampai 6 bulan dan juga sudah banyak yang divaksin gitu ya, baru bisa disimpulkan apakah efektif atau tidak. Jadi tetap walaupun saya juga maksudnya lebih tenang ya, keluarga juga lebih tenang, maksudnya saya bekerja sudah sedikit maksudnya ada terlindungi sebagai ikhtiar gitu ya, tapi tetap nggak pernah mau lepas terhadap prokes karena tetap aja masih ada yang tertular dan pasien juga masih ada yang maksudnya baru terkena virus gitu ya. Jadi memang virus ini pandemi ini belum selesai. Jadi jangan, untuk di luar sana mungkin yang sudah merasa sudah divaksin ini belum selesai seperti itu. Protokol kesehatannya tetap harus dilaksanakan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau tadi kita berbincang terkait dari kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Sekarang saya mau tanya nih, terkait dari cara membagi waktu dengan keluarga. Mungkin apakah ada sempat keluhan dari orang tua, saudara, pasangan, atau bahkan dari anak-anaknya, serta bagaimana untuk bentuk dukungan keluarga selama ini. Mungkin ke Mbak Alimah terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah kalau secara keseluruhan dari awal saya bekerja di rumah sakit, kemudian juga ditugaskan ke keluarga ya, orang tua, kemudian adik juga sangat suportif sebenarnya terhadap saya, bahkan menyemangati bahwa ini itu kesempatan yang saya akan berterima kasih karena kesempatannya itu, tapi kita semua tidak mau ini terulang seperti itu ya. Kemudian juga selalu diingatkan oleh orang tua untuk diniatkan banyak bantu orang, apalagi pasien-pasien ini sendiri gitu ya, dirawat tidak dengan keluarga. Kemudian tetap
sebagai tempat untuk juga bersyukur gitu, karena kitanya diberi kesehatan, masih bisa bekerja dengan baik. Paling untuk bagi waktu keluarga, tentu ya orang tua kadang nanya kapan bisa pulang, kapan bisa ketemu lagi, misalnya sekedar makan bareng seperti itu. Ya sayangnya sih membagi waktu, kan kita alhamdulillah difasilitasi untuk swab, bisa dapat libur juga gitu. Jadi sesekali setelah misalnya swab, saya pulang ke rumah, walaupun saya juga menanyakan gitu ke orang tua, kalau saya pulang tenang nggak gitu, karena kan kalau orang tua nggak tenang juga was-was, apalagi orang tua gitu ya, yang lebih rentan itu saya juga nggak akan pulang. Tapi orang tua bilang ya sudah, kalau sudah swab, sudah ikhtiar, misalnya kayak gitu tidak ada tanda dan gejala mengarah ke COVID, ya pulang. Kemudian banyak ngobrol, sekarang juga ada video call seperti itu ya, jadi disempat-sempatkan untuk video call. Dengan bekerja langsung di sini juga saya seperti bisa memberikan berita aktual gitu ya, kondisi sekarang itu seperti apa. Jadi mengedukasi orang tua gitu ya, yang misalnya kadang dapat berita hoax atau hanya lihat-lihat dari berita itu, sedikit menjadi lebih mudah gitu untuk mereka mempercayai apa yang saya berikan, seperti itu Mbak. Oke, bagaimana dengan Ibu Heni? Sudah berapa lama tidak pulang ke rumah, Ibu Heni? Kalau saya pulang setiap hari, Mbak. Jadi karena kami radiografer, durasi untuk bersentuhan dengan pasiennya juga singkat, karena memang dari awal sebelum pandemi pun prinsip kami sama, sesuai dengan prinsip radiasi, as low as reasonable, kemudian sejauh mungkin dan secepat mungkin, supaya radiasinya tidak banyak saat itu. Tapi kemudian ditambah dengan COVID, artinya kami harus bekerja ekstra cepat dan efisien. Jadi saya tidak ikut penginapan atau mes atau tidak pulang karena kontaknya sebentar. Kemudian keluarga saya jatuhnya jadi bilang, Mama nanti bawa virus dong. Jadinya kayak begitu. Tapi sekali lagi saya beri pengertian, karena saya punya balita usia 3 tahun, kemudian yang satu lagi usianya 6 tahun. Anak-anak sekarang itu pinter kok, mereka bisa dikasih pengertian. Ini virus masih baru, kita belum tahu, dokter semua sedang bekerja keras untuk mencari tahu. Jangan cemas, karena ada Allah yang sama kita, akan jaga kita. Kita niatkan ini untuk membantu orang. Gitu. Jadi suami saya mendukung, meskipun sebenarnya dia juga deg-degan gitu, melepas istrinya. Pertama kali untuk kerja ke IGD Ultimate itu sebenarnya agak gimana ya, agak berat. Tapi kemudian saya bilang, saya niatkan ini untuk ibadah saya niatkan ini untuk sedekah saya, semoga ini bisa jadi manfaat untuk orang lain. Saya bilang begitu. Kemudian mama saya, karena tinggalnya dekat dengan saya, tapi kami beda rumah, itu selalu pasti tanya, sudah diswab belum? Sudah hygiene belum? Jadi ekstra ketat, tidak melarang, tapi beliau ingin saya lebih ekstra lagi, untuk effortnya lebih ekstra untuk hygiene, seperti itu Mbak. Gitu. Oke, baik. Dan memang berat sekali ya ketika kita harus meninggalkan pasangan, keluarga, bahkan anak-anak. Tapi lebih berat lagi ketika mereka yang melihat kita, kapan mama atau kapan kamu pulang gitu ya. Itu kayaknya perasaannya lebih berat lagi. Tapi bagaimana dengan Nurse Fani? Nurse, apakah ada waktu ketika tidak bisa pulang ke rumah dalam waktu yang lama, Nurse? Baik, terima kasih Mbak. Di awal-awal pandemi saya sempat tidak bertemu keluarga selama kurang lebih hampir 4 bulan. Jadi kita ketahan, nggak bisa pulang. Kebetulan keluarga saya ada di luar Jawa, di Sumatera. Jadi keluarga sering menanyakan kapan pulang gitu, sama kayak mama gitu. Tapi saya tetap ngasih pengertian, sama suami juga, keluarga suami juga, bahwa di sini kita sama-sama tugas. Kebetulan suami saya juga bertugas di pelayanan COVID juga. Jadi sama-sama kita buat keamanan masing-masing, keamanan kita, keluarga kita. Jadi kita patuhi dulu protokol kesehatan, peraturan dari pemerintah gitu. Jadi selama pandemi yang ada pelarangan yang pulang atau mudik itu, saya tetap berada di sini selama 4 bulan. Akhirnya setelah diberi kelonggaran oleh pemerintah untuk bisa pulang mudik itu, saya pulang. Dan itu pun kita wajib swab dulu. Di sini kita disediakan swab PCR. Nah, itu saya pastikan saya negatif gitu.
baru saya pesan tiket untuk pulang gitu. Kalau belum saya nggak berani pulang gitu. Saya juga takutnya saya yang membawa gitu. Nah sampainya di rumah itu buru-buru saya harus bilang sama suami, Mas, Bang, semprot gitu, harus disinfek, sempat pakai desinfektan gitu, pokoknya Bang semprot ya gitu. Takut gitu kalau saya tiba-tiba saya yang bawa dari pakaian saya. Nah sampai di rumah langsung mandi, beres-beres. Itu pun kalau ketemu sama keluarga nggak mau cium tangan apa gimana, pegangan tangan gitu. Jadi kayak parno sendiri loh Mbak. Nah jadi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah bisa. Tapi nanti mudik juga nggak bisa kayaknya. Ya udah berarti kita harus saling pengertian aja dari keluarga, dari suami dan semuanya, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Oke, baik, Narsvani, dan saya setuju ya, mungkin juga sekarang Sobat Sehat semuanya itu udah jarang beli parfum karena lebih memilih untuk beli semprotan disinfektan dan juga hand sanitizer untuk kebaikan kita bersama ya. Sekarang ke Mbak Dina, bagaimana Mbak terkait dari membagi waktu bersama dengan keluarga dan seperti apa bentuk dukungan dari mereka? Silakan. Alhamdulillah kesulitan membagi waktu tidak ada, walaupun saya harus bekerja 3 shift dan saat on call pun keluarga saya juga memahaminya. Jadi anak-anak saya yang kecil itu sudah tahu kalau misalnya telepon berdering itu, "Oh Bunda ada pekerjaan ya." Jadi alhamdulillah pengertian dari anak-anak, suami, dan keluarga itu yang membuat saya ringan dalam bekerja. Terus apa namanya, jadi walaupun serumit apapun di tempat kerja itu karena mereka sudah support kita itu rasanya tuh kita bawa enteng, alhamdulillah gitu. Ibu saya juga bilang awal-awalnya pandemi ini, "Waduh nanti kamu gimana nih?" Takut, tapi ya sudah kita kerja karena lillahi ta'ala, insya Allah, Allah akan melindungi kita selama kita ikhlas dan membantu masyarakat, insya Allah gitu Mbak. Jadi alhamdulillah tidak mengalami kesulitan. Oke, baik. Masih dengan Mbak Dina. Mbak Dina, saat ini kasus memang sudah mulai menurun, tapi di satu sisi ada sebagian masyarakat yang akhirnya mulai abai dengan protokol kesehatan. Mungkin juga sering kita temui gitu ya di jalan, banyak yang sudah abai tidak menggunakan masker, mulai kumpul-kumpul lagi. Nah, ini apa Mbak Dina yang ingin disampaikan kepada mereka? Silakan. Pesan-pesan saya untuk sobat sehat, pokoknya tetap mematuhi, kalau bilangnya gitu pesan ibu tekankan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap jaga jarak walaupun dirasa kayaknya capek nih, udah nih kayaknya sampai kapan sih kita begini terus gitu kan. Cuma jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari saat keluarga kita ada yang terdampak virus ini gitu, atau bahkan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan pada keluarga kita. Aduh jangan sampai deh. Jadi walaupun seberat apapun protokol kesehatan kita tetap jalani supaya pandemi ini segera berakhir gitu. Jadi boleh keluar, cuman dibatasin, sering-sering cuci tangan, kan sekarang juga banyak ya yang tempat-tempat fasilitas yang sudah menyediakan air untuk mencuci tangan dan hand sanitizer juga kita bisa bawa kapanpun. Jadi sama-sama yuk mari kita cegah, kita bantu semoga Indonesia bisa pulih dari virus ini, yaitu dengan syarat jangan capek deh jalanin protokol kesehatan demi keluarga kita, demi keluarga orang yang kita sayang. Jangan sampai ketemu saya di pemulasaran jenazah dengan kondisi keluarga yang sudah nggak ada, kita nggak bisa memegang dia, memeluk dia. Itu rasanya sedih banget, Mbak. Jadi tetap protokol kesehatan dijalankan. Itu pesan saya aja. Oke, baik. Dan kita masih di Hari Kartini di tahun ini. Mungkin saya juga mau tanya nih ke 4 Kartini kita terkait dari definisi Kartini itu seperti apa sih? Mungkin ke Mbak Halimah terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Iya baik, mungkin saya mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia ya, apapun dimanapun berada. Gitu. Kalau dari saya pribadi sih, menurut saya definisi Kartini masa kini adalah setiap perempuan itu punya definisi suksesnya masing-masing. Jadi seperti kita di sini berempat, profesinya berbeda-beda ya.
tolak ukur suksesnya, tolak ukur pekerjaannya itu dilakukan excellent atau well itu kan berbeda-beda. Tapi memang kita punya tidak perlu iri gitu dengan satu dengan yang lain. Kita malah di sini kalau di rumah sakit kita berkolaborasi agar pasien dan keluarga pasien itu mendapatkan servis yang paling baik. Begitupun juga mungkin teman-teman saya di luar sana yang saya melihat, wah kamu sebagai tenaga medis bisa loh bantu pandemi ini secara langsung. Aku iri misalnya gitu. Sebenarnya menurut pribadi saya itu nggak perlu iri. Setiap dari kita itu punya perannya masing-masing. Dengan taat sama protokol aja, dengan misalnya mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, itu kita sebagai tenaga kesehatan itu sebenarnya sangat appreciate. Dan itu menurut saya juga mensukseskan untuk Indonesia secepat bebas dari pandemi. Jadi buat perempuan, buat saya Kartini itu ketika kita semua perempuan punya definisi sukses masing-masing dengan perannya masing-masing. Wah, luar biasa sekali ya, termasuk juga sebenarnya Kartini ada 5 loh, ditambah saya, Sobat Sehat ya. Dan teman-teman yang di balik layar juga ya Mbak ya. Betul sekali ya. Oke, baik, selanjutnya ke Nurse Fani, bagaimana Nurse definisi Kartini menurut Nurse Fani? Baik, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Hari Kartini bagi para perempuan semua se-Indonesia. Semoga makin sehat kita ya, makin kuat dalam menghadapi pandemi ini. Menurut saya itu Kartini itu luar biasa, itu perempuan-perempuan luar biasa, apalagi ibu-ibu yang berkarir, wanita karir dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Nah itu sangat luar biasa sekali, di luar dia bekerja dan di rumah juga mengurus keluarga, mengurus suami. Disitulah kepandaian, kepintaran seorang wanita, seorang perempuan dalam membagi waktu untuk kerjaan dan keluarganya. Jadi ada keseimbangan antara pekerjaan dan keluarganya. Di situ kita bisa lihat bahwa dia menunjukkan bahwa dia sukses berhasil dalam karir maupun dalam keluarganya gitu. Apalagi selama pandemi ini peran perempuan juga sangat penting ya, karena seperti ada ibu di sini, pesan-pesan ibu seperti kayak ingat pesan ibu gitu, pakai masker dan lainnya gitu. Nah jadi kita perempuan itu bisa sukses di mana saja, perempuan hebat itu ada di mana saja, walaupun tidak bekerja sekalipun tetap adalah seorang yang luar biasa, karena wanita itu kodratnya adalah perhiasan di dunia gitu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ke para Kartini yang juga sudah menjadi ibu, ada Mbak Dina dan juga Ibu Heni, tapi saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Seperti apa definisi Kartini menurut Ibu Dina? Ibu Dina juga selain jadi tenaga kesehatan, jadi seorang anak, bahkan sudah menjadi seorang ibu juga. Silakan Mbak Dina. Bagi saya definisi Kartini adalah seorang perempuan yang mampu menjalankan tugas apapun itu tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek. Pokoknya semua tuh kita sebagai ibu-ibu ya bilang harus kuat, karena kalau kita sakit nih, misal kita di rumah kita sakit, nggak ada yang ngurusin keluarga. Nah biasanya itu yang membuat hati ibu tuh kayak sudah down, sebenarnya udah capek nih gini, tapi kita harus berkorban, nggak di dunia kerjaan, di lingkungan maupun di rumah sendiri gitu. Jadi definisi Kartini bagi perempuan itu perempuan yang hebat ya. Pokoknya jangan menyerah, kita bisa setara dengan laki-laki. Pekerjaan yang pekerjaan laki-laki bisa lakukan, kita juga bisa gitu. Pokoknya ibu-ibu hebat deh. Gitu. Tetap semangat, tetap kuat menjadi seorang ibu, seorang istri, dan Kartini untuk semuanya. Itu Mbak. Oke, selanjutnya terakhir ada Ibu Heni. Bagaimana Bu definisi Kartini menurut Bu Heni? Silakan. Definisi Kartini menurut saya adalah Kartini merupakan sosok yang menginginkan wanita punya tempat dan porsi yang sama dengan laki-laki, tapi bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi bisa berdampingan. Kenapa? Saya paham sekali mengapa Kartini menginginkan ini, karena Kartini ingin anak-anaknya nanti dibesarkan
dari ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang berpengetahuan luas, sehingga negara ini bisa berdiri dengan tegak berdasarkan madrasah ibunya, berdasarkan sekolah dari ibunya, gitu. Menurut saya, kesempatan ini hanya ada untuk kita, wanita-wanita Indonesia, untuk bisa sejajar seperti itu, untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa mengaktualisasikan diri, tidak terbatas hanya pada satu profesi, tidak terbatas hanya pada satu ruang lingkup pekerjaan. Kita harus bisa menunjukkan banyak prestasi untuk bisa dimanfaatkan kembali prestasi-prestasi tersebut. Jadi kalau saya jadi radiografer, ilmu saya harus bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian uluran tangan saya, pekerjaan saya, itu harus bisa jadi manfaat untuk masyarakat, untuk keluarga saya, dan untuk saya sendiri. Seperti itu, Mbak. Wah, keren sekali ya Sobat Sehat, dan memang kita sebagai perempuan harus melanjutkan perjuangan dari Kartini ini dengan menjalankan atau meraih cita-cita kita masing-masing, Sobat Sehat ya. Baik, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, mungkin saya mau membacakan dulu, ini ada sapa-sapa dari Sobat Sehat semuanya yang sudah masuk ya. Ada dari Puskesmas Keramat Jati, ada dari Poltekkes Makassar, Poltekkes Jogja. Ini mengucapkan selamat merayakan ibadah puasa untuk para Kartini yang menjadi narasumber di sore hari ini. Sehat selalu ya, semoga nanti kita bisa bertemu. Wah, luar biasa, salam sehat ya untuk semua nakes-nakes yang mungkin sekarang juga sedang menonton live IG atau mendengarkan di radio langsung ya. Baik, kita sudah di jam 3 sore, tidak terasa sekali ya. Mungkin untuk menutup perbincangan, saya mau mendapatkan pesan-pesan sehat ini yang mungkin bisa disampaikan dari keempat Kartini kita. Yang pertama mungkin untuk Mbak Dina, silahkan pesan sehatnya. Untuk para sobat sehat semuanya, pesan sehat dari saya, tetap jalankan protokol kesehatan karena masih di era pandemi. Kemudian tetap jaga imun, kita harus selalu ceria, harus selalu happy, karena imun yang baik akan meningkatkan kualitas daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak gampang terkena virus. Itu saja, jangan lupa kebersihannya dijaga, dan salam sehat untuk sobat sehat semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kepada Mbak Alimah, silakan pesan sehatnya. Baik, untuk seluruh sobat sehat di Indonesia, saya selaku dari nutritionist dan dietitian mengingatkan untuk sobat sehat tetap makan secara gizi seimbang di rumah, baik bekerja maupun di rumah, karena dengan kesehatan pencernaan yang baik itu dari situ berasal kita mempunyai imunitas yang kuat. Mohon untuk tidak percaya dengan hoax atau berita-berita yang tidak dikonfirmasi. Sebagai baik terutama untuk wanita atau ibu yang cerdas, cari dulu informasi, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan gitu, karena kita pasti semua tidak mau melihat kehilangan keluarga terdekat atau kerabat terdekat yang kena COVID seperti itu. Jadi dengan makan sehat, menjaga protokol kesehatan, menjaga higienitas dimanapun berada, kemudian juga tidak takut dengan misalnya apalagi ketika harus melakukan swab atau tes lainnya untuk mengkonfirmasi, sehingga nanti kita harapkan dalam waktu yang sangat cepat pandemi ini bisa berakhir di Indonesia dan kita semua seluruh penduduk Indonesia bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Heni, silakan pesan sehat yang bisa disampaikan kepada sobat sehat semuanya. Baik, terima kasih. Pesan saya, jangan lupa 5M. 5M itu udah komplit banget, sobat sehat harus jaga 5M-nya, kemudian jangan lupa iman, imun, aman. Jadi 5M tidak akan lengkap tanpa iman, tanpa kita meyakini pada Tuhan, berserah pada Tuhan, kemudian tanpa 5M itu ikhtiar kita. Tapi sebelum tawakal itu ada ikhtiar dulu. Gitu. Jadi sebelum kita berpasrah, kita ada ikhtiar dulu, ada usaha dulu. Usaha kita 5M, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Allah dimanapun berada, kemudian kita tingkatkan imun kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian kita akan merasa aman dengan menjaga mental kita untuk tetap sehat. Berprasangka yang baik, insya Allah Indonesia akan jadi lebih baik. Terima kasih.
Baik, terakhir pesan sehat dari Nurse Fani, silahkan. Baik, pada sobat sehat semuanya, COVID itu nyata adanya, COVID itu ada, jadi jagalah diri kita, keluarga, saudara-saudara kita, jangan sampai kita tertular, jangan sampai kita menyesal, kalau udah tertular, baru kita sedih, menyesal, kenapa tidak melakukan protokol kesehatan, tidak seperti ini, seperti itu. Jadi teman-teman, sobat sehat semuanya, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jangan lupa jaga imun, makanan yang bergizi, minum vitamin, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah Sobat Sehat telah kita simak bersama talkshow eksklusif perempuan-perempuan hebat di balik penanganan pandemi COVID-19. Pandemi belum berakhir, Sobat Sehat, semua pihak perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan menemukan cara terbaik untuk mengakhiri rantai penularan COVID-19. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua perempuan hebat yang telah bekerja keras dan berdedikasi tinggi dalam perang melawan COVID-19. Semua perempuan dengan segala profesi, baik dari ibu rumah tangga yang berjuang untuk kesehatan keluarga di rumah, hingga para tenaga kesehatan di garda terdepan, tentunya kita semua punya andil dalam profesi kita untuk berjuang memerangi COVID-19. Terima kasih kembali kepada keempat wanita hebat, ada Ibu Heni, ada Mbak Halimah dan juga Nurse Fani dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, serta Mbak Dina dari RSUP Persahabatan yang telah bergabung pada siang hari ini. Sehat-sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih kepada Sobat Sehat juga yang telah menyimak baik di Radio Kesehatan maupun melalui live Instagram @kemenkes_RI. Tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, serta tak lupa ikut untuk program vaksinasi pemerintah. Jalankan terus protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksin sekalipun. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat Indonesia. Saya Andini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.